Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Warakusuma. Nomor absen 21 dan nomor NPM 40621100101. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem I/O. Pertama-tama, apa sih I/O itu? I/O merupakan singkatan dari input dan output, merujuk pada proses interaksi antara komputer atau sistem digital dengan dunia luar melalui perangkat masukan input device dan perangkat keluaran yaitu output device. Nah, tujuan dari sistem I/O ini adalah memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem operasi dan operasi aplikasi yang berjalan di dalamnya melalui perangkat masukan serta memperoleh hasil atau informasi yang dihasilkan oleh sistem melalui perangkat keluaran. Nah, selanjutnya adalah main komponen, input dan output. Perangkat masukan input device adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sistem komputer. Sedangkan perangkat keluaran output device adalah perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan informasi atau data yang dihasilkan sistem komputer. Nah, selanjutnya interaction, user, dan operation system. Sistem I/O ini memainkan peran penting dalam memungkinkan interaksi antara pengguna dan sistem operasi. Melalui perangkat masukan, pengguna dapat memberi perintah, memasukkan data, atau berinteraksi dengan aplikasi yang berjalan di dalam sistem. Perangkat memasukkan seperti keyboard dan mouse memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem operasi dan mengendalikan aplikasi yang berjalan. Nah, di sisi lainnya, perangkat keluaran seperti monitor dan speaker memungkinkan sistem untuk menampilkan informasi atau memberikan umpan balik kepada pengguna dalam bentuk tampilan grafis, teks, atau suara. Nah, yang selanjutnya ada mode I/O. Mode I/O pertama yaitu polling mode. Polling mode sendiri adalah yang paling sederhana dalam mode ini. Sistem operasi secara teratur memeriksa status perangkat I/O untuk menentukan apakah data siap atau perangkat I/O siap menerima perintah baru. Sistem operasi secara berulang kali memeriksa status perangkat I/O sampai data siap untuk diproses atau perangkat I/O siap menerima perintah. Selanjutnya adalah interruption mode. Interruption mode sendiri menggunakan mekanisme interupsi perangkat keras untuk memberitahu sistem operasi ketika perangkat I/O membutuhkan perhatian. Ketika perangkat I/O memiliki data yang siap diproses atau membutuhkan perintah baru, ia mengirimkan sinyal interupsi kepada CPU untuk memberitahu sistem operasi. Kemudian sistem operasi menangani interupsi tersebut dengan mengalih eksekusi ke rutin penanganan interupsi yang sesuai. Nah, yang selanjutnya ada DMA mode. DMA mode ini memiliki singkatan yaitu Direction Memory Access. Nah, memungkinkan transfer data langsung antara perangkat I/O dan memori sistem tanpa melibatkan CPU secara langsung. Perangkat DMA mode sendiri ini bertindak sebagai perangkat antara perangkat I/O dan memori, mengambil kendali atas bus memori untuk transfer data secara langsung. Yang selanjutnya ada I/O scheduling. Sistem ini dalam sistem operasi adalah mekanisme yang digunakan untuk mengatur dan mengawasi transfer data antara perangkat input, output, dan unit pemrosesan komputer. Penjadwalan I/O adalah proses pengatur urutan eksekusi pemerintahan I/O dari berbagai perangkat I/O yang terdapat atau terjadi secara bersamaan dalam sistem komputer. Nah, peran utama penjadwalan I/O ini adalah untuk memastikan pengguna sumber daya I/O yang efisien dan mengoptimalkan kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya ada FCS, FS, First Come, First Serve. Apa sih FCS? FS menerapkan konsep antrian sederhana di mana permintaan I/O diproses berdasarkan urutan kedatangan mereka.
Nah, permintaan I/O yang pertama kali masuk akan dilayani pertama kali. Nah, keuntungan dari algoritma ini adalah kesederhanaan dan memudahkan implementasikan. Namun, algoritma FCS ini tidak mempertimbangkan waktu eksekusi atau prioritas pemerintahan I/O sehingga dapat menghasilkan waktu penyelesaian yang lama. Fenomena yang dikenal sebagai efek gelombang. Selanjutnya ada SJF, Shortest Job First. Algoritma SJF memberikan prioritas kepada pemerintahan I/O dengan waktu eksekusi terpendek. Permintaan I/O dengan ukuran data yang lebih kecil atau waktu transfer yang lebih pendek akan dilayani terlebih dahulu. Algoritma ini bertujuan untuk mengoptimalkan waktu penyelesaian secara keseluruhan, namun algoritma ini memerlukan informasi tentang waktu eksekusi permintaan I/O yang sulit terprediksi dengan akurat dalam situasi nyata. Nah, selanjutnya round robin. Algoritma ini mengadopsi pendekatan berbasis waktu. Setiap permintaan I/O diberikan waktu eksekusi yang sama secara bergantian. Jika waktu eksekusi tertentu habis, permintaan I/O akan ditangguhkan dan digantikan oleh permintaan I/O lain dalam antrian. Nah, yang selanjutnya effects of I/O scheduling algorithms on system performance, yaitu algoritma perjadwalan I/O dapat memiliki dampak signifikan terhadap kinerja sistem. Pemilihan algoritma yang tepat dalam meningkatkan efisien pengguna sumber daya I/O dan mengurangi waktu penyelesaian pemerintah I/O secara keseluruhan. Nah, yang selanjutnya ada buffering sistem I/O. Buffering sendiri dalam sistem I/O merujuk pada penggunaan area memori buffer tambahan untuk menyimpan data sementara saat terjadinya transfer data antara perangkat input, output, dan sistem komputer. Buffering sendiri memainkan peran penting dalam meningkatkan efisien dan kinerja sistem I/O dengan mengurangi waktu tunggu dan meminimalkan interaksi langsung secara perangkat I/O dan CPU. Nah, selanjutnya ada buffering WO buffer. Pada buffering tanpa buffer, data yang dikirim atau diterima langsung melewati CPU tanpa penyimpanan sementara dalam buffer, yang berarti setiap operasi ini mengakibatkan interupsi yang membutuhkan waktu eksekusi dan memperlambat proses I/O secara keseluruhan. Nah, buffering tanpa buffer jarang digunakan dalam sistem modern karena kurangnya efisien. Nah, yang selanjutnya adalah full buffering. Dalam buffering penuh ini, seluruh blok data yang akan ditransfer antara I/O dan CPU disimpan dalam buffer dan diproses I/O dilakukan ketika buffer telah terisi atau mencapai kapasitas maksimumnya. Buffering penuh ini mengurangi jumlah interupsi yang diperlukan untuk transfer data, meningkatkan efisien dan kinerja sistem input dan output. Nah, yang selanjutnya ada half buffering. Half buffering ini merupakan pendekatan yang mengkombinasikan buffering tanpa buffer dan membuffering penuh. Sebagian data yang akan ditransfer disimpan dalam buffer sementara yang lain langsung melewati CPU. Operasi I/O dapat dilakukan secara buffer setelah terisi atau sampai batas tertentu. Nah, yang selanjutnya ada conclusion, the role of input-output in the operation system. Sistem input-output ini adalah proses interaksi antara komputer atau sistem digital dengan dunia luar melalui perangkat masukan dan perangkat keluaran. Komponen utama dalam sistem input-output ini meliputi perangkat masukan seperti keyboard dan mouse, serta perangkat keluaran seperti monitor dan printer.
Sistem input-output ini memiliki peran penting dalam memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem operasi, mengendalikan operasi aplikasi, dan menerima umpan balik dari sistem. Selain itu, sistem input-output juga memungkinkan konektivitas dengan perangkat eksternal, memungkinkan transfer data dan pengguna perangkat tambahan sesuai kebutuhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.